Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 dan meninggal di Jakarta pada 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Adalah seorang ulama, politikus dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia atau World Muslim League dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Natsir lahir dan dibesarkan di Solok, sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno. Ia semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia, sehingga membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Natsir terus mengkritisi pemerintah yang saat itu telah dipimpin Soeharto, hingga membuatnya dicekal. Natsir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir hayatnya ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Ia memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Selama hidupnya, ia dianugerahi 3 gelar doktor honoris causa, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Pada tanggal 10 November 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Natsir dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus, jasnya bertambal, dan dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Muhammad Natsir dilahirkan di Alaha Panjang, Gumanti, Solok. Ia kelak menjadi pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam, dengan gelar Datuk Sinaro Nan Panjang. Ia yang telah mendapatkan pendidikan Islam di Sumatera Barat sebelumnya juga memperdalam ilmu agamanya di Bandung, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran, hukum Islam, dan dialektika. Kemudian pada tahun 1932, Natsir berguru pada Ahmad Hasan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Islam Persatuan Islam. Pada 20 Oktober 1934, Natsir menikah dengan Numahar di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Natsir dikaruniai 6 anak. Natsir juga diketahui menguasai berbagai bahasa seperti Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Arab, dan Esperanto. Muhammad Natsir juga sering berbicara dengan bahasa Belanda dengan Dekker dan sering membicarakan musik sekelas Ludwig van Beethoven dan novel sekelas Boris Londovich Pasternak, novelis kenamaan Rusia pada masa itu. Kedekatannya dengan Dekker menyebabkan Dekker mau masuk Masyumi. Ide-ide Natsir dengan Dekker tentang perjuangan demokrasi dan keadilan memang sejalan dengan Natsir. Dalam karirnya, Natsir banyak bergaul dengan pemikir-pemikir Islam seperti Agus Salim. Selama pertengahan 1930-an, ia dan Salim terus bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara demi masa depan pemerintahan Indonesia yang dipimpin Soekarno. Pada tahun 1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan diangkat sebagai pemimpin untuk cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia, ia terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter
dan bergabung dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia setelah meninggalkan Pulau Jawa. PRRI yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas disalah tafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964. Setelah dibebaskan dari penjara, Natsir kembali terlihat dalam organisasi-organisasi Islam. Pemerintah Indonesia saat itu, baik yang dipimpin oleh Soekarno maupun Soeharto, sama-sama menuding Muhammad Natsir sebagai pemberontak dan pembangkang. Bahkan tudingan tersebut membuatnya dipenjarakan. Sedangkan oleh negara-negara lain, Natsir sangat dihormati dan dihargai, hingga banyak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya. Dunia Islam mengakui Muhammad Natsir sebagai pahlawan yang melintasi batas bangsa dan negara. Bruce Lawrence menyebutkan bahwa Natsir merupakan politisi yang paling menonjol mendukung pembaruan Islam. Pada tahun 1957, ia menerima bintang Nikhan Istikrar atau Grand Gordon dari Raja Tunisia Lamin Bey atas jasanya membangun perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Penghargaan internasional lainnya yaitu Jal Izzatul Malik Faisal Al-Alamiyah pada tahun 1980 dan penghargaan dari beberapa ulama dan pemikir terkenal seperti Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi dan Abu A'la Maududi. Pada tahun 1980, Natsir dianugerahi penghargaan Faisal Award dari Raja Fahd Arab Saudi melalui Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga memperoleh gelar Doktor Kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon pada tahun 1967. Pada tahun 1991, ia memperoleh 2 gelar kehormatan, yaitu dalam bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Pemerintah Indonesia baru menghormatinya setelah 15 tahun kematiannya. Pada 10 November 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada masa B.J. Habibie, dia diberi penghargaan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Demikianlah sepenggal kisah kehidupan Muhammad Natsir dan bagaimana karirnya di dunia pendidikan dan politik Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.